Hai, ketemu lagi di video resume buku part 2. Oh ya, sebelum kalian nonton video ini, kalian jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, kemudian like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Asriansa, mahasiswi Politeknik Negeri Subang dari Prodi Agroindustri dengan nomor pokok 1030609. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda S.Sh. MIP MAP. Adapun resume dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 7 bab. Bab 1 tentang orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan yang berisi poin pertama, latar belakang pendidikan kewarganegaraan. Sub-bab perubahan pendidikan ke masa depan, dinamika internal bangsa. Poin kedua, pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Sub-bab pengertian pendidikan kewarganegaraan, tujuan pendidikan kewarganegaraan, fungsi dan capaian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, visi dan misi pendidikan kewarganegaraan, kompetensi pendidikan kewarganegaraan, metodologi pembelajaran kewarganegaraan. Poin ketiga, landasan pendidikan kewarganegaraan. Sub-bab landasan ilmiah, landasan hukum, landasan historis. Poin keempat, Pancasila sebagai nilai dasar pendidikan kewarganegaraan. Sub-bab ketuhanan yang Maha Esa, muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, muatan sila persatuan Indonesia, muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, muatan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bab 2 tentang memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Poin pertama, proses berbangsa dan bernegara. Sub-bab asal-usul bangsa Indonesia, asal-usul istilah Indonesia. Poin kedua, identitas nasional. Sub-bab pengertian identitas nasional, unsur-unsur identitas nasional, faktor-faktor pembentukan identitas nasional Indonesia sebagai karakteristik bangsa. Poin ketiga, Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Sub-bab Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Poin keempat, Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Sub-bab Bhinneka Tunggal Ika dalam negara pluralistik, Bhinneka Tunggal Ika sebagai bentuk identitas keragaman bangsa Indonesia. Bab 3 tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Di dalamnya membahas tentang poin pertama, pengertian ideologi, poin kedua, makna ideologi bagi bangsa Indonesia, poin ketiga, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Sub-bab ideologi Pancasila, ideologi liberalisme, ideologi konservatif, ideologi sosialisme, komunisme, ideologi fasisme. Poin 4, memahami makna sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU/X1/2003. Sub-bab pokok perkara pendapatan ahli. Bab 4 tentang memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Di dalamnya membahas tentang poin pertama, memahami negara. Sub-bab pengertian negara dan unsur-unsur negara, hakikat, tujuan, dan fungsi negara, macam-macam bentuk negara. Poin kedua, memahami konstitusi. Sub-bab pengertian konstitusi, peran konstitusi dalam kehidupan bernegara, Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi NKRI, hubungan antara lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang 1945. Poin ketiga, memahami warga negara Indonesia. Sub-bab pengertian warga negara Indonesia, hak dan kewajiban warga negara Indonesia, pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia.
Bab 5 tentang memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Di dalamnya membahas tentang poin pertama, memahami negara hukum Indonesia, sub-subbab pengertian dan ciri negara hukum, makna Indonesia sebagai negara hukum. Poin kedua, memahami hak asasi manusia, sub-subbab sejarah perkembangan hak asasi manusia, istilah dan pengertian hak asasi manusia, macam-macam hak asasi manusia, pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Poin ketiga, memahami demokrasi Indonesia, sub-subbab perkembangan demokrasi di Indonesia, pengertian demokrasi Pancasila, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, kolerasi demokrasi dengan negara hukum. Bab 6 tentang memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Di dalamnya membahas tentang poin pertama, pengertian wawasan Nusantara. Poin kedua, landasan, hakikat, dan asas-asas wawasan Nusantara. Sub-subbab, landasan wawasan Nusantara, hakikat dan asas wawasan Nusantara. Poin ketiga, kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Sub-subbab, kedudukan, fungsi wawasan Nusantara, tujuan wawasan Nusantara. Poin keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Sub-subbab, wilayah sebagai ruang hidup, geopolitik dan geostrategis, perkembangan wilayah Indonesia. Poin kelima, unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Sub-subbab, wadah, isi wawasan Nusantara, tata laku wawasan Nusantara. Poin keenam, implementasi wawasan Nusantara. Sub-subbab, wawasan Nusantara sebagai Pancasila, filsafat Pancasila. Wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. Hubungan wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional. Bab 7 tentang memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Di dalamnya membahas tentang poin pertama, ketahanan nasional, sub-subbab pengertian ketahanan nasional, unsur-unsur ketahanan nasional, landasan ketahanan nasional, asas-asas ketahanan nasional, sifat-sifat ketahanan nasional, pendekatan Astagatra dalam mewujudkan ketahanan nasional. Poin kedua, pengaruh ketahanan nasional, sub-subbab pengaruh hak asasi manusia, pengaruh demokrasi, pengaruh lingkungan hidup, pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan bangsa dan negara. Demikian resume buku ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.